Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Kelas 10, Alhamdulillah. Saya harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat anak-anak Ustadz ya. Baiklah anak-anak Ustadz, sambil kita menunggu kawan-kawan kita yang lain ya. Ini sepertinya masih berapa orang ini? 5 orang, 6 orang ya anak-anak Ustadz. Kita tunggu sebentar ya. Noval, Fajri, buka aja gambarnya Fajri, Arham, biar Ustadz tahu antum sedang ngapain. Baiklah, pada pekan lalu kita sudah sampai mana ini? Sampai bab 4 kita ya anak-anak Ustadz. Man 100 ya. Oke. Sudah? Tambah? Baiklah anak-anak Ustadz, sambil menunggu kawan-kawan kita, Ustadz menanyakan apa kabar antum semua? Sehat ya? Ustadz harapkan antum bisa menampilkan gambar-gambar antum semua. Fajri, biar Ustadz lihat. Dan kita dalam kondisi belajar ya anak-anak Ustadz. Jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran. Sina mana ini Sina? Karena anak-anak Ustadz kalau diperhatikan saat pembelajaran Zoom ini kadang-kadang ya kita memang bergabung, tapi orangnya entah di mana-mana, ya kan? Entah di mana-mana. Jadi biar Ustadz bisa lihat antum saat pembelajaran. Dan sekaligus juga, Ustadz lihat nih, ini siapa nih? Umar nih, mana apa antum Umar? Udah gondrong Ustadz lihat. Tidur antum Umar? Iya Mar. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Ustadz ingatkan lagi Aji, Solihul, boleh tampilkan gambar antum. Baiklah, insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak Ustadz. Tentunya ya kita di pelajaran kewirausahaan ini, prakarya dan kewirausahaan ya, kadang-kadang kita suka tidak mengena ya, karena mungkin dalam pembelajaran ini kita tidak begitu memahami atau mungkin tidak terlalu begitu fokus. Seperti Arsha ini Ustadz perhatikan, Masya Allah sudah menyiapkan peralatan tulisnya ya. Itu dia, baru Ustadz lihat belajar ya. Yang lain juga Arham ya, ini kayaknya posisinya posisi santai nih ya, posisi santai. Baik anak-anak Ustadz, materi kita adalah tentang apa tuh? Pengolahan makanan awetan nabati. Ingat, wirausaha produk ya, pengolahan makanan dari nabati.
Coba Ustadz semalam minggu pekan yang lalu sudah Ustadz jelaskan kepada antum. Masya Allah, Muas ini antum harusnya potong rambut nih Muas. Udah kayak artis Korea antum Ustadz lihat. Oh belum kering. Ya ya. Oke. Baiklah anak-anak Ustadz. Ini kok Ustadz lihat cuman si Muas aja yang bisa apa gambarnya. Si Arsa udah mulai sinyal ya, sinyal. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Ustadz ingatkan kepada antum semua, ini adalah suatu pelajaran yang mungkin menjadi mata pencaharian di beberapa orang ya, anak-anak Ustadz, menjadi seorang wirausahawan ya. Jadi maksud Ustadz ingin memberikan sebuah ilustrasi kepada antum. Ini kayaknya si Aji ini juga udah jadi seorang wirausaha nih ya. Antum berada di mana nih Ji? Di warung Ji? Iya Ji? Ya jadi Masya Allah. Jadi begini anak-anak Ustadz ya. Jika ada seseorang yang ingin memberikan permodalan kepada antum ya, jumlahnya 100 juta ya, 100 juta, apa yang ingin antum buat? Coba antum chatting kepada Ustadz ya, apa yang ingin antum buat? Ini jika ada seseorang yang ingin ya memberikan permodalan kepada antum ya, jumlahnya 100 juta. Nah, apa kira-kira? Buka kafe kecil-kecilan, Masya Allah. Yang ada apanya? Yang ada dangdutan ya enggak? Bukan ya. Apalagi itu Bang Muas, dia mau buka itu tuh. Terus yang lain Arik, Masya Allah. Iya, maksud Ustaz modal usahanya apa gitu loh. Umar, ini Umar nih kayaknya mesti tidur ini Ustaz, lihat nih. Kenapa kamera antum? Hilang lagi. Oke, ini udah hilang lagi. Buat usaha mekanik, Masya Allah, si Afif. Ya, Adrian bengkel kereta, Masya Allah. Terus anak motor nih si Adrian ya. Rumah sewa. Ini si Arik. Tadi Arik udah ya? Oh Arik. Arik mana nih? Kok nampak ini? Jawabannya ada, orangnya nggak ada. Terus agen apa ini? Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya. Kita udah ini antum nggak mengikuti nih pertanyaannya dari awal, jadi antum gagal paham nih. Jadi begini anak-anak Ustadz, jika nanti ya suatu saat antum ya ada yang ingin ya menanamkan modal atau memang antum diberikan pinjaman modal ya untuk sebuah usaha ya, tentunya banyak di antara kita itu kita belum tahu mau dibuat jadi apa ya kan. Ada yang tadinya pengen beli sepeda motor Ustaz ya kan, beli handphone baru lah Ustaz ya kan, macam-macam. Karena apa? Karena kita belum memiliki pengalaman ya, sehingga kita berbuat sesuai dengan keinginan kita saja. Padahal seharusnya permodalan ini harus bisa kita jadikan sebuah usaha yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Ya kan anak-anak Ustaz, paham sampai sini? Jadi untuk itulah anak-anak Ustaz, dari kemarin yang Ustaz sudah jelaskan kepada antum ya,
bahwa ya kita ini harus punya pengalaman terlebih dahulu. Ya. Jika kita tidak memiliki pengalaman, ya, uang seberapa banyak pun yang diberikan kepada kita, kita tidak tahu mau mengarahkannya kemana, ya kan? Nah, jadi dari pembelajaran ini, Ustadz ingin, ya, antum itu bisa memulai, ya, atau belajar, ya, belajar. Kalau antum perhatikan, ya, banyaknya kita lihat orang-orang yang orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina itu menguasai perekonomian di tempat kita. Banyaknya pengusaha-pengusaha yang mereka memegang peranan penting. Karena apa, anak-anak Ustadz? Karena mereka sejak kecil sudah dilatih menjadi seorang wirausahawan. Ya, sementara kita tidak. Ya, contohnya saja Ustadz sendiri, ya, berusaha menjadi seorang wirausahawan saat sudah tua. Pastinya pengalaman atau seluk-beluk dunia pasar itu lebih mengetahui orang-orang yang sudah memulainya sejak dini, ya. Nah, itu maksud Ustadz, anak-anak Ustadz, ya. Jadi Ustadz inginkan antum itu, ya, bisa belajar menjadi seorang wirausahawan. Sekarang Ustadz tanya sama antum, kira-kira modal utama yang paling pertama untuk menjadi seorang wirausahawan itu apa? Ya, apa kira-kira? Modal utamanya apa? Yang pertama sekali apa? Hah? Berani, Masya Allah. Iya, kita pertama harus berani, ya, percaya diri. Ya, jadi kalau ditanya orang, ya, ini pelajaran kita yang telah lalu nih, Fajri, kapan antum mulai usaha? Jawabannya yang paling tepat, kapan kita akan memulai usaha? Sekarang, iya, hari ini, ya, hari ini. Jadi nggak ada lagi besok lah. Nah, itu berarti belum ada keberanian, ya. Apa yang bisa diusahakan? Banyak sekali, ya, banyak sekali, ya. Jadi modal menjadi seorang pengusaha itu bukan ada dulu modalnya, uangnya baru bisa memulai, tidak. Tetapi harus berani, ya. Apalagi sekarang kita, ya, berjualan itu tidak harus memiliki warung, ya. Berjualan itu tidak harus memiliki toko, karena sudah ada namanya pasar online, ya, jualan online. Nah, tapi anak-anak Ustadz, hal ini juga perlu kita perhatikan, ya, kaedah-kaedah hukum-hukum yang tidak melanggar, ya. Karena banyak sekali yang harus kita pelajari, ya. Menjadi seorang pedagang itu, wirausaha, ya, itu harus yang kita pelajari sesuai dengan syariat kita juga, anak-anak Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, kira-kira pembukaan ini sudah mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat antum untuk menjadi seorang wirausaha, ya. Jadi bukan harus tunggu ada modal 100 juta dulu, ya Muaz, ya kan? Bukan tunggu 100 juta dulu Arsa, ya. Jadi apa yang ada, ya. Nah, sekarang Ustadz tanya, ketika ada pertanyaan kembali, kira-kira dengan keadaan antum seperti ini sekarang, ya, dengan keadaan antum seperti ini sekarang, apa yang akan antum usahakan, ya? Usaha apa yang akan antum buat? Ya, dengan keadaan antum sekarang ini, tanpa apa-apa, atau ada nih Ustaz, di dompet ana ada duit 200.000 nih Ustaz. Apa kira-kira?
Aji, wah, Anda dah ada usaha saat. Saat. Apa kira-kira? Iya, kecil-kecilan apa? Misalnya, saat Ana jualan, ini duit Ana ada 100.000 nih Ustaz. Ana jualan pulpen Ustaz. Nah, Ana datang ke warung-warung, nah, ya kan? Saat Ana ini jual apa nih Ustaz? Ada nih Ustaz, baju-baju nggak terpakai Ana jual online nih Ustaz. Nah, bisa kan? Nah, apa ya? Cari dulu, cari duit dulu. Jadi kalau nggak ada duitnya, antum nggak bisa nih buat apa-apa nih. Ya, kalau si Noval dia mau cari duit dulu. Ya, silakan. Fajri. Nah, ini Akhtar baru datang nih Tar. Terlambat Tar. Arik. Apa nih? Yang lain mana nih? Kok cuman si Noval aja nih yang berani. Ah. Arham, kira-kira Ham? Apa Ham? Apa yang bisa yang ingin antum usahakan dengan keadaan sekarang ini? Jual apa? Jual kereta. Kereta siapa antum jual? Vespa, Masya Allah. Itu kereta siapa? Nanti abis antum jual, antum dikejar-kejar sama umi antum. Oh, boleh dijual? Oh, memang dijual. Oke. Dia ada modalnya satu buah kereta nih. Vespa. Ini antum nih yang mau beli Vespa tuh langsung hubungi si Arham ya, anak Ustadz. Ini Ustadz iklan kan nih Ham. Ya, Vespa tahun berapa tuh punya antum? Sprint ya berarti ya, Spring ya. 79 tuh PX atau apa? PX. Nah, harganya berapa Ham? 7? Nah, 7 juta. Nah, 7 juta. Nah, jadi begitu. Nego. Nah, jadi begini anak-anak Ustadz ya. Kan seperti yang Ustadz katakan tadi, modal awal kita itu adalah kita berani. Kadang-kadang ya, kita berusaha ini memutuskan urat malu kita yang susah. Nah, ya kan? Malulah anak Ustadz, nanti anak tawarkan nggak laku pula. Itu jiwa-jiwa seperti itu yang harus kita hilangkan dalam berwirausaha, ya kan? Antum iklankan. Siapa tahu nanti jual Vespa bisa beli Ninja, ya kan? Oke, anak-anak Ustaz, kira-kira yang lain? Jual tanaman. Nah, kebetulan si Aji ada tanamannya di rumah Ji. Ada Ji? Ada, Masya Allah. Jadi lagi tren nih Aji ya, tanaman nih, mumpung lagi tren, ya kan? Ya, boleh. Yang lain kira-kira? Akhtar, antum kok cemberut aja Tar? Hah? Kenapa antum? Nak marah? Gak kasih uang jajan? Nah, apa kira-kira Tar? Dengan keadaan kita seperti ini, apa yang bisa kita usahakan kira-kira? Nggak tahu ya, belum apa dia, belum loading dia, belum apa. Nih Soleh, Ahmad Soleh. Apa? Langsung menghilang. Apa yang akan antum usahakan? Itu tadi yang Ustadz bilang ya, bagi anak-anak Ustadz, kita ini
suka bingung. Karena apa? Karena kita tidak pernah melatih diri kita, ya kan? Suka bingung. Sementara orang yang sudah sering berlatih itu dia tidak akan bingung menghadapi sebuah keadaan, ya, nggak bingung dia. Karena kita tidak sering berlatih, kita akan bingung. Karena apa? Karena kita belum pernah menjumpai. Nah, ini maksud Ustaz, kita harus kreatif, ya. Jadi seperti si Arham tadi, Masya Allah dia ada nih, ya. Nah, itu kalau bisa kita cuman bisa kita ini ya, bisa kita iklankan, ya kan, kita promosikan. Bisa sekarang mudah sekali ya anak-anak Ustaz ya, kita mempromosikan itu bisa di media sosial, ya, bisa juga aplikasi-aplikasi tempat jualan online juga banyak sekali anak-anak Ustaz ya, mudah ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan para pangsa pasar kita itu adalah yang ada di seluruh Indonesia, ya. Bisa jadi yang beli Vespa si Arham nanti orang dari Jogja, ya kan. Nah, bisa jadi nanti ternyata tetangga sebelah antum, karena antum nggak pernah ngomong, ternyata ketika antum iklankan dia melihat, dia beli. Bisa jadi, ya. Karena apa? Kita perlu promosi, publikasi itu perlu, ya. Ya, anak-anak Ustaz, paham ya? Nah, jadi di sini Ustaz inginkan kita mulai, ya, belajar, memberanikan diri, munculkan kreativitas kita, ya. Apalagi kita harus tanggap sama keadaan yang ada. Misalnya kemarin tuh lagi tren-trennya sepeda ya anak-anak Ustaz ya. Semua orang beli sepeda. Nah, banyak. Ustadz ada sebuah akun yang Ustadz ikutin dalam persepedaan ini, ya. Jadi dia buat sebuah toko namanya Mendadak Baik namanya, ya, Mendadak Baik. Jadi dia menjual, dia nggak punya toko aslinya, tapi dia menjual barang-barang online ya, spare part. Nah, itu tandanya apa? Tandanya orang ini memang tanggap sama keadaan. Misalnya sekarang ini juga lagi trennya apa? Trennya tanaman, ya kan? Tanaman. Nah, seperti si Aji sudah berusaha nih menjual tanaman. Tapi jangan cuman ini ya anak-anak Ustaz ya. Jangan cuman kita bisa ide-ide saja, tapi kita harus aplikasikan. Jadi keberanian itu harus kita praktekkan, ya. Jangan kita cuman asal anak nanti jual ini, anak jual ini, tapi kita nggak pernah publikasikan, nggak pernah kita coba, sama aja ya kan? Ya begitu. Arik, kira-kira Arik, nah, biasanya Arik ini yang paling apa ini aktif ini di kelas. Di sini antum kok jadi lesu. Udah sarapan Rik? Udah, Masya Allah. Nah, kira-kira apa Rik yang antum usahakan? Oh ya, ini kan. Berarti salah sarapan antum tadi. Sarapan apa antum? Kerupuk. So, Masya Allah, enak itu Rik. Ya. Nah, begitu anak-anak Ustaz ya. Oke, sekarang ini kita fokuskan. Jadi kita bisa nanti yang lain kita aplikasikan. Tapi ini kebetulan, ini sesuai sekali nih sama usaha yang Ustadz sedang jalankan materinya, ya. Nah, jadi ini adalah materi tentang wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati. Nah, kalau kita bicara tentang nabati berarti apa ini? Iya, tumbuhan, ya. Makanan berasal dari tumbuhan, ya. Kalau Ustadz buat usahanya telur asin cocok nggak? Jual beli telur asin misalnya, cocok dengan tema kita ini? Dengan enggak, kenapa? Iya, karena kalau telur asin itu berasal dari hewani, nabati. Kalau Ustadz buat usahanya bubur kacang hijau cocok nggak? Cocok ya, cocok. Nah, itu namanya promosi terselubung, ya kan? Oke, baiklah anak-anak Ustadz, ini dia. Ya, jadi kita perhatikan. Nah, ini kalau antum mau tanya-tanya, ini Ustadz jawab nih, ya, mengenai usaha ini, ya. Jadi kita rencanakan dulu. Nah, coba antum perhatikan ya anak-anak Ustadz.
sekarang banyaknya sekali penjual-penjual itu berjualan dengan apa adanya. Ya, jadi kalau antum pergi, kebetulan Ustadz kita tinggal di daerah Johor ini, kalau antum pergi ke Jalan Karya Wisata, ya, hampir sepanjang jalan itu semua orang berjualan. Ya kan? Ya, semua orang berjualan. Dari ujung ke ujung berjualan dengan berbagai macam modelnya. Ada yang naik sepeda motor, ada yang di pinggir jalan, ya, ada yang di dalam toko, ada yang pakai beca, pakai mobil, ya, macam-macam. Tahu nggak antum? Ini pertanda apa? Jika sudah seperti ini, tandanya apa? Ya, apa? Tanda apa ini? Jika kita sudah menemukan banyak sekali penjual-penjual, tandanya apa? Ini Ustadz matikan atau Ustadz hidupkan ini suaranya? Kok nggak ada yang bisa dengar? Ya, tandanya apa nih? Hah? Tanda? Butuh duit. Ada lagi kira-kira? Apa nih Pak Jri tandanya? Kalau kita nggak bisa ya. Kalau kita sudah melihat terlalu banyaknya penjualan, ya, berjualan dadakan dari segala macam modelnya, itu tandanya apa? Masya Allah, iya, tandanya sudah sulit ekonomi ini, sudah sulit, ya kan? Sehingga orang-orang nggak tahu dia, apapun dijadikannya, yang nggak cocok pun digibal, dimbatnya aja, ya kan? Ya, itu tandanya sulitnya ekonomi. Nah, jadi anak-anak Ustadz, perlunya kreativitas kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Karena apa? Kompetitor kita sudah banyak, ya kan? Dan perlunya apa nih? Perlunya koneksi kita, manfaatkan teman-teman kita. Baiklah anak-anak Ustadz, saya lanjutkan. Ini wirausaha makanan yang diawetkan ya anak-anak Ustadz ya, yang diawetkan. Ingat, yang diawetkan. Kalau Ustadz bilang tadi bubur kacang hijau, cocok nggak ini? Nggak cocok, ya. Karena apa? Iya, karena dia tidak makanan yang diawetkan. Jadi apa kira-kira? Yang diawetkan itu contohnya apa? Hah? Tempe, apa lagi? Tahu. Tapi itu diawetkan nggak itu? Diawetkan apa difermentasi? Sama ya? Ya, tujuannya biar awet. Iya, ini perhatikan anak-anak Ustadz ya. Jadi ada juga olahan ya, yang misalnya makanan setengah jadi ataupun yang sudah jadi ya anak-anak Ustadz ya. Nah. Oke. Oke, baik anak-anak Ustadz. Ya, ini sebenarnya ya, ketika kita membuat sebuah usaha pengawetan bahan makanan, itu yang pertama itu adalah untuk bisa menjaga agar bahan makanan ini bisa bertahan lama, ya. Kemudian yang kedua apa? Kedua, menambah cita rasa masakan baru, rasa baru, ya, rasa baru. Dengan cara diawetkan, tentu kita bisa menemukan ya jenis makanan baru. Ya, contohnya apa? Antum pernah makan manisan buah pala, tahu antum? Tahu? Nggak tahu ya? Tahu, ha. Antum pernah nggak makan buah pala ini yang nggak dimaniskan?
Enggak ya. Tentunya kita mengenal makanan ini dimaniskan. Bahkan buah pala ini jika tidak dimaniskan dengan teknik manisan, maka dia rasanya tidak enak. Ya, tidak enak. Apalagi misalnya sekarang ada namanya manisan cabai. Pernah antum? Pernah? Ya. Artinya apa? Selama ini kita mengenal cabai itu bahwa dengan rasa pedas, tetapi dengan teknik diawetkan, dengan cara dimaniskan, kita menemukan satu jenisan menu rasa baru pada cabai, ya kan? Nah, jadi kalau antum pengen rasakan ini, kok nggak salah Ustadz tuh ada tuh dijual ya, dijual di tempat penjualan Bika Ambon Zulaika itu, antum bisa antum beli situ. Manisan cabe, manisan sawi, ya kan? Ada kan? Oke, baiklah anak Ustadz, ini kita coba ya. Ini dia mengapa wirausaha makanan awetan dari nabati ya. Karena pertama anak Ustadz ini produknya sangat bervariasi ya. Kemudian bahan bakunya mudah didapat. Nah, antum dapat melihat materi yang Ustadz sampaikan kan? Dapat ya? Ada dua. Oh, yang kuning nggak usah, yang kuning nggak usah. Ya, jadi bahan bakunya mudah didapat. Ya, kayak sayur-sayuran itu mudah didapat daerah kita ya. Kemudian teknologi pengolahannya cukup sederhana dan dapat dipelajari. Kemudian investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan keuangan kita yang ada ya. Kemudian pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasar sangat terbuka lebar. Masya Allah ya. Jadi ini anak-anak Ustadz, kenapa antum bisa memilih wirausaha awetan dari bahan nabati? Ini salah satu alasannya ya. Siapa di antara anak-anak Ustadz ini yang sudah pandai kira-kira? Ustadz, ana kalau makan tuh masak sendiri Ustadz. Siapa? Ada? Aji? Biasanya anak-anak pondok nih lihai-lihai ini. Ya. Siapa yang kira-kira? Ustadz, ana kalau mau sarapan, ana tuh udah gak perlu lagi Umi ana udah bisa masak sendiri. Ada? Masya Allah. Antum apa, masak apa Muas? Ya. Oh, nggak apa-apa ya. Nasi goreng bisa antum ya. Indomie. Oke, Masya Allah. Siapa lagi? Aidil mana nih Aidil? Tadi Ustadz lihat ada si Afif. Mana Afif? Udah pulang dia? Udah pulang dia? Sina, mana sih? Sina, Ustadz Sina nggak ada dengar suara Sina ini. Kalau antum Sina, harusnya tadi Ustadz. Kalau antum kira-kira sudah bisa? Apa yang antum bisa? Masak apa Sina? Indomie. Masya Allah, ini memang menu-menu anak anak muda sekarang ini ya. Baiklah, ini kita perhatikan ya. Ini sebenarnya teknik pengolahan makanannya ini ya dijelaskan di sini cukup sederhana anak-anak Ustadz ya. Kalaupun misalnya kita ya menggunakan makanan dengan teknik dimaniskan, ya berarti kita harus menyiapkan gula ya anak-anak. Jadi zat pada gula itu dapat mengawetkan makanan. Ya, jadi perhatikan kalau kita mau ingin mengawetkan itu bisa dengan gula dan bisa juga menggunakan garam. Jadi ada teknik menggunakan garam seperti asinan ya anak-anak Ustadz ya. Jadi ada makanan yang cara diasinkan itu juga termasuk pengawetan. Kemudian anak-anak Ustadz ya,
dalam berwirausaha ini seringkali Ustadz jelaskan bahwa pentingnya pemilihan kemasan, ya. Jadi kemasan ini sangat menentukan, ya, produk-produk yang kita jual. Ya, kalau antum kemasannya tidak baik, maka kesannya makanan antum itu kurang berkualitas. Dengar Adrian,